Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara sekalian, alhamdulillah bersua kembali dalam perbincangan tentang pesan-pesan kehidupan. Kali ini kita akan membincangkan sejumlah hal terkait dengan kenangan 2020. Baru saja kita telah bergeser ke tahun 2021. Itu artinya kita tinggalkan setahun, ya, waktu setahun 2020, dan sekarang kita mengawali tahun baru 2021. Yang kemarin itu sudah sisa jadi kenangan, banyak suka, tidak sedikit duka. Bahkan kalau kita bisa takar, ya, dukanya jauh lebih banyak. Praktis tahun 2020 adalah tahun kesedihan, tahun kegalauan, tahun was-was, tahun ada rasa khawatir. Kita dihantui oleh sesuatu yang diperbincangkan dan jadi bahan isu pro kontra di masyarakat bumi. Entah mengapa dan entah kenapa sampai tahun ini menjadi tahun pandemi itu rahasia, benar-benar rahasia. Tak seorang pun yang bisa memperkirakan dari awal bahwa suatu waktu nanti di tahun seperti ini akan terjadi pandemi dengan model seperti ini, coverage-nya begini, dan banyak hal yang sangat misterius. Itulah hidup. Salah satu bagian dari hidup adalah misterinya yang kadang susah untuk kita bisa tebak. Secerdas apapun manusia, setinggi apapun inteligensi kecerdasannya, tetapi masih banyak sisi-sisi hidup lain yang belum bisa dijangkau. Itulah misteri hidup. Maka sangat wajar kalau Tuhan di dalam sejumlah firman-Nya menyampaikan kepada manusia, "Wahai manusia, apalah yang menyebabkan kalian sehingga kufur terhadap Allah? Apa yang menjadi argumen Anda sehingga Anda tidak mau bersyukur kepada Allah?" Sementara misteri hidup itu luar biasa dihadapkan kepada kalian. Coba lihat, sejak mulai dari bulan Maret, April sampai sekarang itu kita dihantui oleh perbincangan pandemi. Korban sekian banyak sudah, yang meninggal sekian banyak, yang masih dirawat sekian banyak, dan ternyata juga sekarang itu paparannya itu sudah, ya, sebagian ada yang mengatakan agak sulit untuk bisa dikontrol. Kenapa demikian? Ya, karena ini tipe wabah, ya, wabah yang ditularkan melalui manusia, sementara manusia itu tidak bisa diam karena juga dia berkaitan dengan kehidupan. Bagaimanalah bisa kita menghambat orang kalau mau hidup? Kecuali kalau semuanya itu sudah bisa disiapkan, sudah bisa diselfie, sehingga semuanya tidak ada yang berpindah, bergerak dalam waktu tertentu, itu bisa saja terjadi seperti itu. Artinya apa? Pandemi pergerakan manusia itu diatur sedemikian rupa, kemudian nanti ada isolasi, kemudian banyak hal yang bisa dilakukan untuk itu. Ini yang terjadi banyak sekali terjadi di 2020 yang terkait dengan pandemi. Yang paling terasa sebenarnya, ya, selain sisi ekonomi, politik, sosial, budaya adalah keagamaan. Banyak orang yang terkaget-kaget dengan apa yang terjadi. Ketika di satu sisi agama mengajarkan, misalnya, ya, di satu sisi agama mengajarkan untuk silaturahim, musafahah, berjabat tangan, kemudian dalam ritus-ritus tertentu harus melakukan model seperti yang dicontohkan Nabi. Tetapi ketika pandemi datang, semuanya itu harus disesuaikan ulang. Nah, kita lagi merumuskan lagi model-model ritus yang sebenarnya dalam prinsip agama itu memang ada argumennya untuk itu. Banyak pesan-pesan Nabi, dan bahkan secara spiritnya itu ada kita dapatkan dari Quran, dari ayat-ayat tentang itu. Ketika suatu kondisi jiwa terancam, jiwa itu, maka
kebolehan-kebolehan ya rukhsah dalam istilah agama itu dibenarkan, dan ini para ulama sudah memberikan fatwa tentang itu, tentang situasi sulit dan apa yang mesti dilakukan dalam perspektif agama. Coba lihat sekarang banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul yang kita dapatkan ya. Sekarang kalau kita keluar ya sama seperti dulu ya. Rasanya kita bergerak keluar dari rumah tanpa membawa HP itu rasanya ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Awal-awalnya sebelum itu menjadi kebiasaan hidup lifestyle manusia, ketika kita dulu awalnya tidak membawa dompet itu rasanya ada sesuatu yang hilang di kita. Berubah menjadi gadget HP, kalau tidak rasanya ada yang hilang dari diri kita. Nah sekarang momentumnya itu kalau kita keluar tanpa masker, tanpa hand sanitizer, tanpa sesuatu hal yang terkait dengan pandemi, rasanya ada sesuatu yang lain yang kita rasakan. Itulah yang sekarang menjadi kebiasaan-kebiasaan baru. Bagaimana keluar kita harus menggunakan masker, kemudian menghindari kerumunan dalam waktu tertentu, kemudian sering-sering mencuci tangan ya, kemudian hand sanitizer-nya disiapkan kalau tidak ada air, dan banyak hal yang sekarang menjadi kebiasaan-kebiasaan baru. Kenapa? Karena adanya pandemi ini. Satu hal yang pasti, bahwa kita tidak bisa menjamin diri untuk bisa tidak terpapar. Sekali kita keluar, kita tidak tahu di mana datangnya dan di mana tempatnya dan siapa yang sudah terpapar lebih awal. Kita berinteraksi dengan orang lain ya, itu kita tidak bisa menjamin diri tidak akan jauh dari paparan COVID itu. Olehnya itu dalam situasi begini, secara agama mari kita kembali memperkuat iman dan takwa kita ini, memperdalam spiritualitas kita ini, takarrub kepada Allah sebaik-baik takarrub. Kita ikhlaskan hati, kita lapangkan jiwa, kita ridha atas semua ketentuan-ketentuan Tuhan, kemudian pasrahkan semuanya, kita tawakal atas apapun yang kemungkinan bisa terjadi dalam hidup kita ini, sambil tentu kita menjaga protokol kesehatan yang memang sudah digariskan oleh ahli-ahli medis kita ini. Semoga saja kenangan-kenangan pahit yang ada di 2020 itu bisa menjadi pelajaran ibrah untuk bisa menata hidup jauh lebih baik ke depannya, dan penuh harap 2021 akan menjadi tahun yang penuh harapan, tahun yang penuh kebaikan-kebaikan yang kita isi dengan semua amalan-amalan kebaikan, baik secara personal diri kepada Tuhan maupun secara horizontal terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan hidup kita menjadi hasanah dunia dan hasanah akhirat, seperti doa-doa pamungkas yang sering kali kita baca di akhir-akhir sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian saudara sekalian pesan-pesan keagamaan yang sempat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mengawali tahun baru, kita awali dengan istighfar, kita awali dengan taubat, kita awali dengan memperbaiki, membeningkan kembali batin kita. Kita hilangkan semua hal-hal yang berpotensi untuk bisa menggerogoti keimanan kita. Demikian sekali lagi, mudah-mudahan Anda sehat, kita senantiasa sehat, Anda bahagia, kita bahagia di dalam menjalani hidup ini. Apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita, selama jalinan kepada Tuhan baik, jalinan kepada sesama manusia harmonis, insya Allah di situ ada kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.